Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, PIT atau inti senjata nuklir. Tahukah Anda, dari semua bagian-bagian komponen senjata nuklir, komponen terpenting adalah PIT atau inti senjata nuklir yang umumnya dibuat dari bahan-bahan superfisil yang notabene bahan-bahan tersebut sangat mudah dibelah oleh neutron dan untuk mendapatkan kekritisan. Bahan-bahan tersebut adalah plutonium 239 atau uranium 235 yang diperkaya sangat tinggi di atas 85%. Tak hanya itu, untuk mendapatkan reaksi rantai mandiri fisi yang sempurna dalam ledakan senjata nuklir, bahan-bahan ini wajib memiliki critical mass atau massa kritis. Massa kritis merupakan massa minimal bahan fisil supradioaktif seperti plutonium 239 atau uranium 235 menciptakan reaksi rantai mandiri. Reaksi rantai mandiri adalah mekanisme pembelahan fisi berkelanjutan yang dapat dipertahankan. Jadi intinya, jika kalian membuat senjata nuklir, tapi inti atau pit senjata nuklir yang kalian buat memiliki massa atau bobot di bawah massa kritis atau disebut sebagai subkritis, bom yang kalian buat tak akan dapat meledak secara sempurna karena reaksi rantai yang terjadi tak akan bisa berlangsung berkelanjutan, sebab bahan dengan massa kritis rendah akan menghasilkan populasi neutron yang rendah pula, karena neutron sangat penting dalam membelah nuklida dalam ledakan fisi berantai. Karena itu, kelimpahan neutron dalam reaksi rantai fisi harus terjaga. Karena itulah, setiap senjata nuklir di dunia ini menggunakan bahan dengan massa kritis yang telah ditentukan. Dan tahukah Anda, critical mass atau massa kritis pada pit atau inti senjata nuklir telah diukur oleh para ilmuwan. Dua bahan utama yang paling umum digunakan untuk senjata nuklir seperti uranium 235 diketahui akan mendapatkan massa kritis jika bobot minimal bahan uranium 235 mencapai 52 kg, sedang bahan plutonium 239 akan mendapatkan massa kritis jika bobot bahan tersebut mencapai 10 kg. Bahan-bahan lain seperti uranium 233 memiliki massa kritis sekitar 15 kg, neptunium 236 memiliki massa kritis 7 kg, amerisium 242 memiliki massa kritis 9 kg, dan lain-lain. Ya, sebenarnya hampir seluruh bahan fisil radioaktif seperti neptunium, radium, amerisium, kurium, dan lain-lain dapat dijadikan bahan inti senjata nuklir. Tapi hal itu mustahil dilakukan karena bahan-bahan tersebut sulit untuk diciptakan dan jumlahnya sangat sedikit. Sedang bahan-bahan yang umum digunakan saat ini seperti uranium 235 dan plutonium 239 jumlahnya lebih banyak dan mudah untuk diproduksi. Uranium 235 dapat kita peroleh dari proses pemurnian atau enrichment yang cukup panjang melalui mekanisme mesin sentrifugal yang memisahkan kandungan uranium alam 238 dan uranium fisil uranium 235. Pada uranium, persentase kemurnian uranium 235 wajib di atas 87% untuk digunakan sebagai senjata nuklir. Sedang bahan yang lebih fisil lainnya adalah plutonium 239. Plutonium 239 umumnya dibuat di reaktor pembibitan. Plutonium 239 sebenarnya merupakan limbah dari reaktor air berat atau reaktor candu. Sedang bahan-bahan fisil lain seperti amerisium, kurium, dan lain-lain sangat sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar untuk mendapatkan massa kritis. Tapi tahukah Anda, meski massa kritis uranium 235 minimal 52 kg dan plutonium 239 mencapai 10 kg, tapi ada teknik khusus seandainya kalian ingin senjata nuklir kalian meledak dengan sempurna meski memiliki massa kritis di bawah standar minimum. Contoh, bola plutonium seberat 6 kg. Pada berat ini, massa kritis tak bisa dicapai sebab massa kritis plutonium adalah 10 kg, yang artinya jika plutonium 6 kg digunakan sebagai senjata nuklir, pastinya populasi neutron yang terbentuk akan mudah terlepas keluar, alih-alih membombardir inti lainnya untuk menghasilkan reaksi rantai berkelanjutan. Neutron-neutron yang dihasilkan mayoritas akan terlepas keluar dari reaksi rantai, tapi dengan menggunakan temper atau pemantul neutron. Bahan-bahan dengan massa kritis di bawah standar dapat jadi superkritis, layaknya bahan dengan massa kritis tinggi. Ya, senjata-senjata nuklir modern saat ini umumnya menggunakan temper atau pemantul atau reflektor neutron. Contoh, 80 ledak W87 yang umumnya terpasang pada ICBM Minuteman, LGM,
118 Peacekeeper. Diketahui, setiap peluru ledak W-87 merupakan bom hidrogen atau termonuklir Teller ulam 2 tahap. Setiap peluru ledak W-87 berdaya 300 kiloton. Tahukah Anda, W-87 umumnya memiliki pit atau inti plutonium dengan ukuran sekepal tangan manusia dengan bobot sekitar 6,3 kg. Bobot ini di bawah massa kritis atau standar dari plutonium, yakni 10 kg. Tapi karena W-87 dilengkapi dengan temper pemantul neutron, membuat neutron-neutron yang seharusnya terlepas akan terpantul kembali. Ya, neutron-neutron yang seharusnya terlepas kemudian akan terpantul lagi oleh temper hingga kembali membombardir inti iblis untuk memicu reaksi rantai lanjutan. Dulunya, temper atau pemantul neutron banyak menggunakan tungsten karbida dan uranium 238. Tapi saat ini, penggunaan berilium lebih umum. Oh ya, tahukah Anda, penggunaan temper juga sangat berpengaruh terhadap hasil pelepasan radiasi sinar X dalam ledakan nuklir. Diketahui, jika kalian menggunakan temper dari emas, maka kilau cahaya sinar X akan terbentuk secara maksimal. Sinar X dapat menyemburkan panas secara kilat dalam proses awal ledakan nuklir. Ya, sinar X pada fase hamburan awal sangat menyilaukan, layaknya kilat dan super sangat panas. Dapat dengan mudah melunturkan cat-cat kendaraan umum, dapat membakar pakaian-pakaian Anda. Ya, karena kilau hamburan sinar X merupakan semburan awal dari proses radiasi peledakan nuklir, sangat panas dan bergerak super sangat cepat. Karena itu, setiap pesawat bomber nuklir modern pada lapisan terluar pesawat akan diberi bahan atau cat reflektor yang dapat memantulkan sinar. Dalam ledakan nuklir awal, sinar X pasti akan langsung menyambar pesawat bomber yang meluncurkan nuklir tersebut. Tak ada waktu bagi pesawat tipe apapun untuk menghindar dari hamburan sinar X awal. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko dan dampak radiasi, setiap pesawat bomber wajib dilapisi oleh reflektor thermal. Dan tahukah Anda, pit atau inti senjata nuklir atau biasa disebut dengan inti iblis, selain berbahaya ketika mengalami kekritisan fase dalam rakitan senjata nuklir, pit juga dapat membunuh manusia dalam kondisi telanjang, seperti yang dialami oleh dua orang ilmuwan Los Alamos, yakni Harry Daghlian dan Louis Slotin, yang pernah terbunuh oleh inti iblis telanjang di Laboratorium Nasional Los Alamos, Amerika Serikat. Seperti yang Profesor Cardus jelaskan sebelumnya, inti iblis dapat menciptakan keadaan super kritis ketika mencapai masa kritis, atau ketika inti iblis ditutup oleh temper atau reflektor neutron. Pada tragedi terpisah, Harry Daghlian pada 21 Agustus 1945 dan Louis Slotin 1 tahun kemudian pada 21 Mei 1946. Pada dasarnya, tragedi yang mereka alami hampir sama karena mereka bermain-main dan melakukan uji coba dengan inti iblis atau bola telanjang plutonium. Bola plutonium itu diketahui bermassa 6,1 kg atau di bawah massa kritis. Asal tidak disentuh secara langsung, bola tersebut tak akan berbahaya meski ada di ruang udara. Tapi hal yang berbeda jika bola plutonium tersebut kalian tutup dengan reflektor, baik berilium, tungsten, atau uranium 238, seperti yang tak sengaja dilakukan oleh dua fisikawan Los Alamos tersebut. Keduanya tak sengaja menutupi pit atau inti iblis dengan temper, hingga neutron-neutron yang seharusnya memancar keluar akhirnya terpantul temper dan kemudian kembali membombardir inti iblis. Tragedi tersebut menciptakan radiasi super mematikan, yakni radiasi biru Cherenkov. Radiasi Cherenkov tersebutlah yang kemudian menyambar keduanya hingga terluka parah dan kemudian mati beberapa minggu kemudian. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang keadaan masa kritis plutonium. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus dari Laboratorium Los Alamos, Amerika Serikat mengabarkan.